mengenai small group 180. Jadi aku ikut small group ini belum terlalu lama, tetapi aku dapat merasakan perubahan yang sangat besar dalam hidupku. Di small group ini, kalian akan diajak untuk belajar firman Tuhan secara lebih dalam lagi. Selain itu juga akan ada games dan kalian akan diberi kesempatan untuk memimpin worship. Jika kalian memiliki keluh kesah, kalian dapat bercerita dan kakak pembina serta teman-teman yang ada di small group akan berusaha untuk membantu kalian. Pertama kali aku ikut small group ini, aku juga gugup, tapi ternyata teman-teman yang ada di small group sangatlah baik, dan itulah yang membuat aku menjadi nyaman untuk bercerita, berbagi kesaksian, dan lain-lain. Oleh karena itu, ayo teman-teman gabung ke small group 180 yuk. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai, kenalin nama aku Shinta Kalista. Di sini aku ada di dalam small group 180-nya Kak Julia. Aku pengen kasih tahu mujizat apa aja sih yang aku alamin selama aku ikut small group 180. Jadi mujizat itu kan sama ya kayak keajaiban. Nah, keajaiban yang aku alamin ini, keajaiban yang menurut aku Tuhan kasih buat aku itu, yang pertama itu aku ngerasa aku masuk ke komunitas yang tepat, ke organisasi yang tepat, ke grup carousel, ke suatu komunitas yang membangun, yang berguna banget buat aku, yang membangun banget buat aku. Di small group 180 aku belajar lebih banyak lagi tentang firman Tuhan. Yang dulunya aku kurang ngerti sama firman-firman Tuhan di Alkitab, maksudnya tuh apa sih, walaupun aku ngerti sedikit-sedikit, tapi maksudnya, moralnya yang sampai dalam banget gitu, aku kurang ngerti, masih harus ada bimbingan gitu. Nah, selama aku ikut small group 180, aku diajarin, aku dijelasin dengan cara yang tepat buat anak-anak seumuran aku. Jadinya aku sekarang lebih ngerti lagi sama firman-firman Tuhan yang tadinya aku nggak ngerti itu. Terus di sini aku juga diajarin, aku dapat keajaiban, Tuhan tuh kasih keajaiban buat aku. Orang-orang yang mendukung aku kayak Kak Julia yang selalu support aku, yang selalu bilang kembangin terus potensi-potensi aku. Kalau aku punya bakat nyanyi, bakat ini, bakat itu, dikembangin terus potensinya. Udah bagus, tapi coba kembangin lagi buat memuliakan dan memuji nama Tuhan gitu. So thank you, Tuhan Yesus memberkati, and goodbye. Shalom semua, aku Kezia dan aku mau kesaksian singkat mengenai small group 180. Nah, jadi menurutku small group 180 itu dapat meringankan beban kita karena kita bisa saling curhat tentang masalah kita dan teman-teman bisa kasih kita saran. Ada kesaksian juga, ada sharing firman, dan bahkan lebih seru lagi ada main games juga. Jadi aku ajak teman-teman yang belum untuk daftar ikut small group 180. Semangat dan Tuhan berkati. Shalom teman-teman, kembali lagi di Church Online. Gak kerasa ya, udah Natal lagi, udah tahun baru lagi. Jadi bentar lagi kita mau masuk tahun 2022. Nah, pastiin kabar teman-teman semua baik-baik aja ya. Nah teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, lebih baiknya kita masuk dalam doa dulu ya teman-teman. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua yang telah Kau berikan pada sampai hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, kami bentar lagi ingin memasuki ibadah Tuhan. Berkati kami, semoga firman yang diberikan dapat kami cerna dengan baik Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, selamat beribadah, Merry Christmas, Happy New Year, and God bless you. Shalom 180. Teman-teman siap pujian sama Tuhan? Mari sama-sama kita angkat pujian ini. I'm saying goodbye to any limitation. I'm saying hello to the God of all creation. There are no limits with you. There are no limits with you. You're limitless. Nothing's too hard for you. You're limitless. There's nothing you cannot do. You are bigger and you're great.
are bigger and you're greater and you're stronger. I know you're limitless. You're limitless. Woo! Woo, hallelujah. Shalom guys, sudah saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan dapat dilakukan secara online melalui scan di QR Code yang tertera di layar kalian. Yuk, mari kita sama-sama berdoa agar persembahan ini menjadi persembahan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu, atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu Tuhan. Kami masih bisa beribadah sekali lagi Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memberikan persembahan, biarlah persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat memberkati banyak orang. Terima Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita baca deklarasi persembahan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima sekolah, studi, dan masa depan yang cerah, keterampilan, kecerdasan, dan nikmat dilipat gandakan. Semua pelajaran dibuat berhasil. Nilai-nilai dan prestasi sekolah saya Tuhan tingkatkan. Semua biaya-biaya dapat dilunasi. Saya menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Semua kebodohan, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, dan studiku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom Wanity, kembali lagi bersama gue Desen Christian di Wanity News minggu ini. Nah, gue mau ngucapin juga buat kalian yang baru pertama kali hadir, so welcome to 180. Nah, teman-teman, untuk informasi yang pertama, itu kita 180 mengadakan menara doa setiap minggu pada hari Sabtu pukul 14.30, tapi via Zoom aja. Karena dari tanggal 26 Desember sampai tanggal 2 Januari, seluruh kegiatan 180 diliburkan. Nah, bagi teman-teman yang sudah melayani, diwajibkan untuk mengikuti menara doa. Dan bagi teman-teman yang belum melayani, kami mengundang kalian untuk mengikuti menara doa. Jadi, jangan lupa datang ya. Nah, teman-teman, untuk informasi selanjutnya, kita dari persembahan. Nah, untuk mengurangi penyebaran virus, kita sudah tidak memakai amplop. Jadi, bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan, kalian bisa scan QR di sini ya. Nah, teman-teman, untuk informasi selanjutnya, itu ada ibadah online. Jadi kalian jangan lupa buat selalu beribadah online di youtube.com/gbwtc di playlist Next Gen Teens. Nah, ibadah online ini kalian udah bisa tonton dari pukul 7. Jadi kalian jangan lupa ibadah. Nah, teman-teman, untuk informasi yang kedua, Wanity itu punya Carousel. Kalian udah pada ke Carousel belum? Sebelumnya aku mau jelasin Carousel itu apa sih. Jadi Carousel itu tempat di mana kita bisa bertumbuh dan belajar bersama tentunya di dalam firman Tuhan. Nah, buat teman-teman yang belum join Carousel, kalian bisa hubungi sosial media Wanity WTC. Jadi jangan lupa daftar. Nah, teman-teman, buat info yang paling terakhir, kalian jangan lupa buat selalu membaca dan merenungkan suka membaca Alkitab, yaitu SMA. Sekarang SMA sudah bisa di-download di Play Store dan di App Store. Nah, teman-teman jangan lupa juga buat follow sosial media 180 di Instagram, yaitu 180 WTC. Nah, sekian 180 News minggu ini bersama gue Desen Christian. Happy Sunday, God bless you. Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua persoalanku. Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar
dari semua pergumulanku, Kaulah yang besar. Kebesaranmu dan keagunganmu, bukti nyata Kau Allah yang kuasa. Keajaiban
Terima kasih Tuhan, terima kasih atas hari ini, terima kasih kesempatan ya Tuhan pada hari ini kami bisa beribadah secara online ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan atas penyertaan perlindungan-Mu dan juga kesehatan ya Tuhan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan selama seminggu ini. Kami bisa sampai detik ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau berikan kami hikmat, sehingga kami bisa mengerti ya Tuhan apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami Tuhan. Kiranya juga ya Tuhan Engkau menyertai hamba-Mu ini ya Tuhan yang ingin menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang aku sampaikan ya Tuhan itu adalah semua dari isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo Next Gen, salam semuanya. Kita bertemu lagi di ibadah Next Gen Online Service minggu ini. Jadi apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua baik-baik aja ya di rumah ataupun di mana kalian berada. Jadi hari ini kita akan melanjutkan seri Christmas Lights part yang kedua. Sebelum aku mulai, aku akan membagikan suatu quote kepada kalian, yaitu, "The happiest and healthiest person are those whose expectations meet reality." Atau Indonesianya, orang yang paling berbahagia dan yang paling sehat adalah mereka yang ekspektasinya bertemu dengan kenyataan. Ketika kalian mendengar quote ini, mungkin kalian mengingat suatu memori di masa lalu, ataupun kalian menyadarinya di saat ini juga, karena itu relatable dan juga relevan di kehidupan kalian. Aku pun juga begitu. Ketika aku mendengar quote ini dan juga membacanya, aku mengingat masa lalu waktu aku sekolah dulu. Pada tepatnya di hari Natal. Karena di hari Natal ada namanya tukar kado. Pasti kalian juga ada tukar kado tuh di sekolah. Dan aku tuh paling menantikan banget tuh tukar kado. Karena aku bisa mendapatkan barang yang aku benar-benar mau selama 1 tahun gitu. Tanpa membelinya dengan uang sendiri. Dan proses tukar kado ini ya cukup simpel sih. Kalau di kelas aku, kita tuh menulis 3 barang yang paling mau. Yang paling kita mau. Kalau aku sih tulisnya dari yang termurah sampai yang termahal. Habis itu kita tempel di blue board. Jadi ada board gede dan itu warnanya biru. Dan itu tempelnya pakai pin waktu di kelas aku dulu. Habis itu kita menulis nama-nama kita nih di suatu kertas dan melipat atau digulung ya. Habis itu kita acak dulu. Habis itu kita pilih secara random. Jadi habis itu kita membelikan kado bagi teman-teman kita. Dan setelah beberapa hari kemudian, hari H pun datang. Kita kumpul bersama dan juga kita akhirnya menukar kado. Kita bisa melihat siapa yang dapat nama kita dan juga kita bisa melihat siapa yang memberikan hadiahnya kepada kita. Dan setelah itu aku pulang ke rumah dan aku membuka kado aku yang aku dapat. Dan ya cukup kecewa sih kalau sejujurnya karena aku mendapat yang paling murah dalam list aku. Aku berekspektasi itu yang mendapatkan yang termahal lah. Aku mau dapat tuh. Aku benar-benar mau yang dapat yang termahal. Ya, tetapi ya realita berkata berbeda gitu ya. Ya, oleh karena itu aku ya kecewa dan aku menurunkan ekspektasi aku untuk tukar kado di tahun-tahun selanjutnya. Mungkin kalian juga ada yang pernah nih sama kayak aku. Pernah kecewa dan juga akhirnya menurunkan ekspektasi kalian. Nah, pada hari Natal kita tuh pasti ingin berekspektasi besar gitu loh. Gak tahu kenapa ada yang spesial aja gitu. Dari Natal kita tuh ingin berekspektasi besar, kita bermimpi besar gitu dalam hari Natal ini. Dan kita memperbanyak ekspektasi kita juga meningkatkan ekspektasi kita jadi tinggi banget gitu. Dan kita ingin hari Natal itu menjadi hari Natal terbaik dalam hidup kita. Tetapi realitanya tidak semua ekspektasi itu bisa kita dapatkan dalam realita. Dan akhirnya itu ya kita kecewa deh. Karena kita ekspektasikan yang banyak dan juga terlalu besar, terlalu tinggi ekspektasi kita. Jadi kita kecewa. Dalam contoh lain, mungkin kalian di sekolah nih, dalam pandemi ini kan pasti kasih tugas banyak dong. Kasih tugasnya banyak, pasti mungkin yang paling banyak itu tugas kelompok. Kalian pasti dikasih tugas kelompok dan mungkin dipilih guru ataupun pilih sendiri. Mungkin kalian dapatnya itu yang orang-orang yang gak suka kerja, yang gak mau kerja, yang banyak alasan, yang gak bisa dihubungi dan juga lain-lainnya.
Padahal kalian berekspektasi nih, kalian mendapatkan teman-teman yang, wah, gue mau dapat temen yang kerjanya paling niat, mau yang inisiatif untuk duluan kerjainnya, mau yang bertanggung jawab, dan lain-lainnya. Ya, tetapi realita berkata beda. Realitanya kalian mendapatkan teman-teman yang kurang mau kerja bareng itu. Akhirnya ya kalian kecewa dan kalian tidak berekspektasikan tinggi kepada teman-teman kalian. Dan ataupun kalian adalah seorang siswa yang baru saja datang di sekolah baru dan di environment baru. Terus kalian berekspektasi untuk mendapat teman-teman yang banyak dan menjadi orang yang paling populer di sekolah karena kalian baru. Tetapi realitanya kalian dikucilkan, kalian menjadi bahan bully di sekolah, dan akhirnya kalian kecewa dan menurunkan ekspektasi kalian kepada murid-murid lainnya. Dari ekspektasi yang kita punya, pasti kita pernah berdoa. Kita mendoakan ekspektasi yang kita punya kepada Tuhan. Kita berdoa, tetapi kita jarang memikirkan bahwa Tuhan akan menjawab sama persis apa yang kita minta. Ya, kita bilang kita punya iman. Kita berkata kita punya iman kepada Tuhan. Tetapi kebenarannya adalah kita kurang yakin. Kita nggak yakin sama Tuhan kalau Tuhan itu bisa, Tuhan itu sanggup, Tuhan itu akan muncul dan bertindak seperti apa yang kita pikirkan. Karena Tuhan kayaknya tuh jarang banget gitu loh, ataupun nggak pernah melakukan apa yang kita harap dilakukannya. Dan itu terjadi berulang kali. Kalau itu terjadi berulang kali, ya kita akhirnya lebih mudah untuk tidak memilih banyak ekspektasi. Kita nggak punya ekspektasi yang banyak, dan kita ekspektasinya rendah. Ya biasa-biasa aja gitu. Jadi kalau nggak kita sampai ekspektasi yang kita punya, ya udah, biasa aja gitu, nggak kecewa. Dan akhirnya kita juga menurunkan ekspektasi kita kepada Tuhan. Akibatnya apa? Kita jarang berdoa. Hubungan kita sama Tuhan semakin menjauh. Dan kita menganggap Tuhan itu nggak bisa melakukan apa-apa, Tuhan itu lemah. Dan kita juga menolak aktivitas yang berhubungan dengan iman ataupun Tuhan. Kita juga menganggap Tuhan itu lemah, Tuhan itu nggak bisa lakuin ini buat aku, Tuhan itu nggak bisa lakuin apa-apa deh buat aku. Kita juga bisa menganggap Tuhan sebagai Tuhan yang udah nggak menganggap diri aku tuh penting, udah nggak pedulikan diri aku. Tuhan itu udah ninggalin aku deh pokoknya, seperti itu. Kita kadang dengan tidak sengaja melakukan hal-hal ini, berpikir seperti ini juga berasumsi seperti ini. Lalu, jika Tuhan benar-benar menjawab doa kalian, menjawab doa kita, menjawab ekspektasi kita yang kita punya, apakah reaksi kita? Ya pasti respon kita tuh, ya Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu keren banget deh pokoknya. Tuhan itu wah amazing banget deh. Nah tetapi ekspektasi kita posisikan masih yang salah. Yang kita masih pikir tuh Tuhan itu gak bisa apa-apa, Tuhan itu lemah, gak bisa ngapa-ngapain. Nah itu kesalahan besar. Itu bukanlah Tuhan yang kita ingin rayakan di hari Natal ini. Bagaimana kalau kita menganggap Tuhan itu sebagai kita menganggap Tuhan salah deh pokoknya, pengertian kita tentang Tuhan itu salah. Bagaimana jika ada cara pandang yang lebih baik lagi, yang lebih sehat, sehingga jika kita benar-benar menyadarinya, kita benar-benar mengertinya, itu bisa membuat Natal kita yang kita rayakan sebagai Natal yang terbaik dalam hidup kita. Kabar baiknya adalah kita bukanlah orang pertama yang memiliki ekspektasi akan Tuhan dan tidak diwujudkan olehnya. Tetapi kenyataannya 2000 tahun yang lalu, mereka sama sekali tidak membayangkan Tuhan akan mengirimkan putranya dengan cara seperti itu. Sebelum kita lanjut, kita flashback dulu deh 2000 tahun yang lalu nih. Berawal dari Maria dan juga Yusuf. Maria adalah ibu Yesus, pasti kalian udah tahu itu semua ya. Maria adalah seorang remaja Ibrani yang muda yang sedang hamil dan juga sedang bertunangan dengan Yusuf. Pada awalnya mereka gak punya uang banyak dan tinggal di area yang dimiliki oleh Kekaisaran Roma pada waktu itu. Di awal cerita, pemerintahan Roma mau melakukan
perhitungan atas semua orang yang ada di bawah kekuasaannya. Jadi setiap keluarga itu mereka disuruh untuk pergi ke kota asalnya untuk dihitung. Sehingga Maria yang sedang hamil harus naik keledai dan melakukan perjalanan yang sulit dan yang panas untuk sampai ke kota tempat keluarga Yusuf berasal. Terdengar sangat sengsara kan ya? Terdengar pasti sangat sulit. Ya karena ya zaman dulu belum ada Grab, belum ada Uber, belum ada Gojek, Gokar, dan lain-lainnya. Dan zaman dulu ya belum ada aspal gitu jalannya. Jadi masih ada banyak bebatuan dan itu sangat sulit untuk dilewati. Nah, ketika mereka sampai di Bethlehem, tujuan mereka, semua hotel yang ada di sekitar situ udah penuh. Semua penginapan udah penuh. Kalau dalam konteks modern, Yusuf lupa untuk memesan dari hotel.com, Traveloka, dan juga aplikasi-aplikasi lainnya. Ya sekarang, Maria yang sedang hamil, yang udah gak nyaman lagi, yang udah lelah, harus beristirahat di kandang binatang. Karena itu adalah satu-satunya tempat yang mereka bisa beristirahat. Saatnya kayak seperti itu, pada saat itu, kayaknya sulit banget gitu. Problem yang mereka hadapi. Ya Maria harus melahirkan, ya harus dilahirkan di kandang domba. Ya pasti bau-bau kotoran-kotorannya tuh udah parah banget deh, udah kecium banget gitu. Ya tapi terpaksa harus beristirahat di situ. Nah, sekarang kita tahu nih, segala sesuatu berbeda 2000 tahun yang lalu tuh, kalau kita ditempatkan di posisi Maria dan juga Yusuf, pasti sebel deh, kita merasa sebel. Karena pas dulu Yusuf itu tertekan karena harus mencari tempat untuk Maria dan Yusuf bisa beristirahat, dan juga Maria harus melahirkan bayinya, yaitu Tuhan Yesus. Dan satu-satunya tempat yang bisa dibuat untuk istirahat adalah kandang binatang atau kandang domba. Dan di sanalah akhirnya mereka beristirahat. Dan di sanalah akhirnya Maria bisa melahirkan Tuhan Yesus. Jauh dari keluarganya, jauh dari rumah, dan juga jauh dari kata nyaman. Hanya dia, Maria, dan juga Yusuf. Benar-benar sendirian, sangat kesepian. Kita pasti nggak bisa membayangkan keadaan mereka pada saat itu. Mungkin kalau kita ditempatkan di posisi mereka bisa berpikir, wah Tuhan itu jauh. Tuhan itu lagi menghukum kita nih. Tuhan itu marah kepada kita. Tuhan udah meninggalkan kita, dan Tuhan hanya diam saja. Karena jika Tuhan melakukan seperti itu, pasti kita itu udah menganggap kita itu udah bersalah nih. Kita melakukan suatu kesalahan di hadapan Tuhan yang benar-benar fatal gitu, sampai Tuhan tidak melakukan sesuatu untuk kita. Bahkan kemungkinan besar ada banyak orang yang sudah memikirkan bagaimana cara Tuhan mengirim anaknya jauh sebelum dia dilahirkan di sebuah kandang. Karena selama ratusan tahun Tuhan diam aja gitu. Gak ada nabi yang membawa pesan Tuhan kepada mereka, kepada bangsa Israel. Dan juga tidak ada tanda-tanda bahwa Tuhan itu masih peduli sama mereka, masih peduli sama bangsa Israel. Bangsa Israel itu dulu itu mengharapkan Tuhan itu sebagai Tuhan yang berkuasa. Seperti seseorang militer, orang yang berkuasa kayak raja gitu. Jadi bangsa Israel tuh memiliki persepsi Tuhan itu seperti itu, mengekspektasikan Tuhan itu seperti itu. Namun dari semua harapan yang mereka miliki, ternyata mereka itu melewatkan satu yang paling berarti, yang paling penting. Bukan karena Tuhan telah membiarkan mereka, udah abandon mereka gitu. Tapi karena tidak mengenali Tuhan, tidak mengenali siapa dia. Dan mengharapkan sesuatu yang berbeda dari siapa dia sebenarnya selama ini. Dan siapakah Tuhan itu? Seperti apa dia? Kita baca dulu di Matius 1 ayat 21 sampai 23. Yuk, kita baca bareng-bareng. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, mereka itu mengharapkan Tuhan Yesus itu sebagai pahlawan, sebagai penguasa, sebagai pembinasa musuh, dan juga sebagai raja. Seorang yang benar-benar menguasai. Dan mereka kecewa, karena realitanya tidak seperti apa yang mereka ekspektasikan. Tapi kebenarannya adalah, mereka mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang mereka harapkan. Mereka mendapatkan Tuhan yang ada menyertai mereka. Tuhan yang selalu menyertai mereka. Tidak di dalam sebuah istana, dia bukan seorang pemimpin yang jauh dan tidak bisa dijangkau oleh mereka. Tetapi dialah adalah Tuhan yang dapat ditemui oleh kamu, oleh aku, oleh kita semua. Yang juga dapat dijangkau kapanpun dan dimanapun kita berada. Allah yang menyertai mereka adalah suatu pemikiran yang tidak mereka sangka. Karena realitanya, karena mereka ekspektasikan tuh bukan, berbeda banget lah apa yang mereka dapatkan gitu dari Tuhan. Tapi itu adalah sebuah pemikiran yang mengubah segalanya, mengubah segala pemikiran orang bangsa Israel pada saat itu. Tuhan beserta kita artinya apapun yang terjadi, kita tidak pernah sendiri. Apapun yang terjadi, Tuhan itu selalu ada beserta kita semua. Apapun masalahnya, apapun persoalannya, apapun keadaan yang kita sedang alami sekarang, Tuhan itu bersama dengan kita. Jadi, tidak peduli apapun itu, Tuhan menyertai kita. Kemarin, hari ini, dan juga besok, dan juga selama-lamanya, Tuhan itu tetap sama. Yang menjadi itulah adalah sebuah kebenaran yang kita harus pegang. Karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Dia bangkit dan dia memberikan kepada kita Roh Kudus untuk bersama-sama dengan kita selamanya. Dan itu adalah sebuah pengingat bagi kita bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Ketika kita memikirkan Tuhan ada menyertai kita, hal itu mengubah segalanya. Artinya tidak peduli apapun itu persoalan, apapun realita yang kita sedang hadapi, apapun itu, Tuhan ada selalu bersamamu. Mau kalian gagal di ujian, mau kalian gagal sekolah, mau kalian tidak masuk ke klub olahraga yang kalian mau, tidak peduli kalian gagal masuk OSIS, Tuhan besertamu, beserta kalian semua. Jadi apapun semuanya itu, Tuhan tetap beserta kamu. Dengan kata lain, kamu tidak menghadapi ini sendirian, karena Tuhan yang besertamu. Jadi apapun itu, apapun persoalannya, ingat selalu Tuhan itu beserta kita. Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Jadi dalam segala kegagalan kita, Tuhan ada bersama kita. Kita tidak sendiri. Yesus mengubah cara kita melihat Tuhan. Dia memberikan kepada kita sebuah cara baru untuk mengerti dan terhubung dengan Tuhan. Yuk kita baca dulu di Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Terang membantu kita melihat apa yang kita tidak pernah lihat sebelumnya. Itulah yang Yesus bersama dengan Allah lakukan untuk kita. Terangnya membantu kita untuk tahu apa yang kita bisa harapkan dari Tuhan dan siapakah Tuhan. Kita bisa mengerti siapakah Tuhan. Dan itulah kabar baiknya. Kamu mungkin bertanya, memangnya kenapa Tuhan menyertai aku? Apa yang bisa aku lakukan dengan kebenaran itu, kenyataan itu? Kalian bisa lakukan dengan satu cara ini. Dalam minggu ini, boleh kalian temukan yang bisa mengingatkan kalian bahwa Tuhan itu menyertaimu. Jadi, temukan satu cara di minggu ini yang akan terus mengingatkan kalian bahwa Tuhan itu beserta kalian. Mungkin dengan tulis di notes, di buku, ataupun di HP kalian, di gadget kalian, ataupun bertanya kepada small group leader kalian, ataupun orang-orang yang kalian percayai.
seseorang yang sudah dewasa untuk menolong kalian, untuk mengingatkan bahwa Tuhan itu beserta dengan kalian. Jadi, ketika kamu tahu bahwa Tuhan menyertaimu dan kamu tahu bahwa janjinya tidak akan pernah meninggalkan kamu, akan jauh lebih sulit untuk kecewa kepada Tuhan dan menurunkan ekspektasi kamu kepada Tuhan. Karena itu adalah janji yang tidak akan dilanggar, yang tidak pernah akan Tuhan langgar selama hidup kalian. Dan juga Natal adalah saat terbaik untuk kita mengubah cara pandang kita kepada Tuhan. Tuhan itu pemilik semesta alam. Dia turun ke bumi dan menunjukkan kasihnya kepada kita semua. Dia itu peduli banget deh sama kamu. Dan dia itu pasti selalu menyertai kamu. Jadi ingat guys, Tuhanlah yang membuat langkah pertama untuk mendekat kepada kita semua, dan juga kepada mereka ketika dia datang ke dunia ini sebagai seorang bayi. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami bisa belajar ya Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan kami bisa mendapatkan sesuatu ya Tuhan dari firman-Mu. Kiranya kami bisa berpegang teguh ya Tuhan pada janji-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau selalu beserta dengan kita ya Tuhan. Engkau selalu bersama dengan kita walaupun keadaan yang sulit ya Tuhan, walaupun situasi yang sedang kita alami itu sulit, pasti Engkau ada bersama dengan kita ya Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Ya juga Tuhan, kiranya kami bisa tetap percayamu Tuhan, bahwa ekspektasi kami itu Engkau bisa melakukannya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sekali lagi pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan kami bisa juga mengaplikasikan ya Tuhan apa yang kami telah belajar ya Tuhan pada hari ini. Hanya dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan next gen, shalom, God bless semuanya. Mari next gen kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Kita berdoa untuk kita layak menerima roti dan anggur sebagai lambang persekutuan kita dengan Tuhan. Kita berdoa lebih dulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap roti dan anggur sebagai lambang persekutuan kami dengan Tuhan, untuk kami terus semakin disatukan. Layakkan setiap kami untuk kami menerima roti dan anggur ini dengan cara yang layak, sehingga berkat Tuhan boleh turun atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita siapkan roti kita di tangan kanan kita, dan kita angkat roti di tangan kanan kita. Sama-sama kita siapkan hati untuk menerima roti sebagai lambang tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Teman-teman semua, bukankah roti yang kita makan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Kita siapkan hati untuk terima darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Teman-teman semua, bukankah anggur yang kita terima ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk setiap roti dan anggur yang boleh kami terima dan kami boleh makan sebagai lambang persekutuan kami di dalam tubuh dan darah Kristus. Biarlah Tuhan Kau berkati setiap teman-teman Next Gen dimanapun mereka ada. Berkat-Mu yang berlimpah-limpah turun atas mereka. Persekutuan dengan Tuhan terus semakin erat di dalam setiap kehidupan mereka. Kau memberkati sekolah mereka, Kau memberkati apapun yang mereka kerjakan, Kau memberkati setiap hidup mereka, keluarga mereka. Berkat-Mu yang berlimpah-limpah Kau curahkan Tuhan, damai sejahtera, sukacita dan kasih-Mu yang berlimpah-limpah turun atas hidup mereka. Dan terus Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi orang-orang muda yang dipakai Tuhan dalam kehidupan mereka. Kau berkati mereka di sekolah mereka, di dalam keluarga mereka. Jadikan mereka alat-alat-Mu, jadikan mereka alat kemuliaan-Mu, sehingga lewat hidup mereka, keluarga mereka boleh melihat terang kasih Tuhan. Teman-teman komunitas dimanapun mereka ada, boleh melihat terang Kristus dalam hidup mereka. Berkat-Mu yang tercurah berlimpah atas mereka. Kau limpahkan hikmat, kreativitas, kepandaian, kecerdasan atas setiap kehidupan mereka. Pengetahuan hikmat Tuhan turun atas setiap anak-anak muda-muda Next Gen-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih berkat yang terbaik Kau curahkan atas setiap teman-teman semua Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dan hari ini biarlah berkat-Mu yang berlimpah-limpah turun atas setiap teman-teman kami semua, turun atas setiap Next Gen dimanapun mereka ada ya Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita dan cinta kasih yang sempurna dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita, mengurapi dan memakai kita semua mulai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Happy Sunday guys, thank you udah beribadah bersama kami hari ini. Semoga firman tadi dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan teman-teman ya. Oh iya, buat kalian yang baru pertama kali beribadah di 180, welcome to 180. Buat kamu yang baru join, bisa langsung follow social media 180 yang tertera di layar ya. Oh iya, kalian jangan lupa ikut carousel juga, oke? Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Merry Christmas!